Yesus. Selamat pagi kakak, selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di Bina Iman Online bersama kakak Aurel. Adik-adik, gimana adik-adik sekolahnya? Banyak tugas gak ya kira-kira? Walaupun adik-adik Bina Iman Online di rumah, sekolah di rumah, adik-adik harus bersemangat ya. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Mana sikap doanya? Duduk yang manis, tangannya dilipat, matanya ditutup. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami mau mengikuti Bina Iman Online. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengikuti Bina Iman Online dengan baik. Dan berkati kami juga Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dan melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi ya. Kita mau nyanyi lagu Salam Maria. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, Bunda Yesus Kristus, doakanlah kami. Salam Maria, Engkau Bunda Gereja, lindungilah kami, doakan putramu. Salam Maria, Ratu surga dan bumi, terpujilah Engkau di sepanjang masa. Di Bina Iman kali ini spesial loh, karena kita kedatangan tamu dari Kalimantan, tepatnya kota Pontianak. Di akhir pertemuan kali ini, adik-adik akan bertemu dengan Kakak Domi. Kakak Domi menyempatkan waktunya untuk menyapa adik-adik di Bina Iman hari ini. Kakak Domi sedang menjalani masa pendidikan sebagai calon imam Dominikan. Adik-adik penasaran ya? Sabar ya, ikuti Bina Iman Online hari ini dengan semangat. Oh iya, adik-adik tahu gak sih bulan Oktober itu bulan Maria atau bulan Rosario ya? Kita langsung aja tanya Kakak Fani yuk. Bulan Oktober itu bulan Maria atau bulan Rosario ya? Adik-adik udah tahu belum jawabannya? Siapa yang jawab bulan Maria? Yang jawab bulan Rosario? Bulan Oktober ini merupakan bulan Rosario. Terus, bulan Maria itu bulan apa ya? Bulan Maria jatuh pada bulan Mei. Dan Bina Iman kali ini akan membahas tentang Rosario. Siapa di sini yang suka berdoa Rosario? Yang suka berdoa Rosario baik mengikuti di Bina Iman atau berdoa bersama keluarganya di rumah? Tahu nggak sih kenapa adik-adik harus berdoa Rosario? Sekarang Kak Fani mau cerita. Kak Fani bercerita ditemani oleh Tia dan teman-teman. Adik-adik duduk yang manis, pasang telinga, dengarkan baik-baik ya cerita Kak Fani.
Sore itu sebelum masak panteking, matahari bersinar terang. Namun, Tia menunjukkan raut wajah khawatir. Tia merasa khawatir karena harus mengikuti Rosario di lingkungannya. Tia merupakan anak yang tidak pernah melewatkan misa pada hari Minggu. Tetapi, Tia selalu malas berdoa di rumah. Tia tidak pernah membaca kitab suci. Dia juga tidak pernah berdoa rosario di rumahnya. Bahkan, Tia lupa cara berdoa rosario. Maka dari itu, sekarang Tia merasa khawatir. Tia pun meminta pada bapaknya agar ia tidak ikut. Tia, ayo berangkat. Aku nggak mau ikut, Pak. Aku takut. Loh, takut apa? Kan ada bapak. Nanti di sana kan ada Angel, teman kamu. Ayo berangkat sekarang yuk. Nanti kita terlambat, loh. Karena Tia gagal membujuk bapaknya, maka mereka pun berangkat. Sesampainya di sana, Tia, ini jok aku. Kamu lagi sakit ya, Tia? Enggak, Jel. Aku takut nih. Aku lupa cara doa rosario. Tenang. Pasti nanti kita nggak kebagian kok. Rosario pun dimulai. Namun ternyata, Angel dan Tia mendapatkan bagian untuk berdoa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Maria, Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. salam Maria, rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ternyata, saat giliran Tia melakukan kesalahan. Untungnya ada bapak Tia yang membantunya. Ketika doa rosario sudah selesai, Angel pun pergi ke kamarnya dan mengambil sesuatu, lalu memberikannya pada Tia. Tia, ini buat kamu. Mama aku bilang kalau berdoa Salam Maria, kita mulai dengan memberi salam pada Bunda Maria. Jadi, Salam Maria penuh rahmat. Terima kasih, Angel. Tadi aku gugup, makanya salah. Gak apa-apa, Tia. Dulu juga Angel gitu. Tapi, karena Tante sering ngajak doa rosario, terus setiap berdoa, kami mendoakan Bapak kami dan Salam Maria, Angel jadi ngerti. Emang ada acara apa? Kok kamu doa rosario? Gak ada acara apa-apa sih. Karena mama papa aku, jadi kami berdoa rosario deh. Adik-adik, sepertinya Tia dan Angel belum tahu deh kenapa mereka harus berdoa rosario. Kakak tanya sekali lagi, adik-adik tahu nggak tujuan berdoa rosario? Kenapa adik-adik berdoa rosario? Wah, kayaknya adik-adik belum tahu juga ya. Ya udah, dengarkan lagi ya.
Karena papanya Tia akan menjelaskan tujuan kita berdoa rosario. Nah, jadi Angel dan Tia, tujuan kita berdoa rosario itu adalah merenungkan misteri kehidupannya Tuhan Yesus. Maksudnya adalah dalam berdoa rosario, kita berdoa bersama Bunda Maria untuk dekat kepada Tuhan Yesus, meneladani kisah Yesus yang terdapat dalam setiap peristiwa doa rosario. Nah, contohnya ya, peristiwa terang yang kedua, ketika Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya yang pertama kali. Nah, waktu itu tuh Bunda Maria meminta Yesus untuk menolong sepasang pengantin yang sedang kehabisan anggur. Nah, dari peristiwa itu kita diajarkan untuk peduli terhadap sesama, saling menolong, saling membantu satu sama lain. Jadi berdoa rosario itu penting supaya kita juga seperti Tuhan Yesus yang saling menolong, baik hati kepada sesama, peduli terhadap orang lain dengan cara meneladani sikap hidupnya. Adik-adik, tadi sudah dijelaskan kan tujuan kita berdoa rosario? Berarti sekarang adik-adik udah tahu dong kenapa kita harus berdoa rosario? Adik-adik, berdoa itu bukan hanya untuk meminta kepada Tuhan, tapi berdoa juga merupakan bentuk rasa syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita dan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, karena ceritanya sudah selesai, sekarang Kak Fani mengajak adik-adik untuk beraktivitas. Aktivitas kali ini beda dari yang lain adik-adik. Karena hari ini Kak Fani akan menguji kesabaran adik-adik. Kita akan membuat rosario dari kertas origami. Sebelum kita mulai, kita siapkan alat dan bahannya yuk. Yang perlu kita siapkan, yang pertama, kertas origami. Selanjutnya, adik-adik siapkan lem. Penggaris, pensil, dan gunting. Kita lanjut ke langkah-langkah pembuatan yuk. Pertama, adik-adik ambil satu origami, lalu bentuk pola. Adik-adik bentuk pola persegi panjang dengan ukuran 2 cm x 5 cm sebanyak 11 buah. Kita akan membuat salid dengan origami yang ukuran tadi, 2 cm x 5 cm. Kemudian 1 cm x 7 cm sebanyak 2 buah. Yang terakhir 1 cm x 5 cm sebanyak 120 buah. Kakak ulangi ya, 2 cm x 5 cm 11 buah, 1 cm x 7 cm 2 buah, 1 cm x 5 cm 120 buah. Nah, ini yang punya Kak Fani. Kak Fani buat ukuran 1 cm x 5 cm. 1 cm 5 cm. Selanjutnya, adik-adik gunting. Kakak ingatkan lagi ya, hati-hati dalam penggunaan guntingnya. Bagi adik-adik yang masih kecil, minta bantuan mama, papa, atau kakak untuk membantu mengguntingnya ya. Setelah digunting, adik-adik tolong pisahkan ya, yang ukuran 1 cm x 5 cm dibagi menjadi 2. Yang pertama, berisi 61 buah kertas origami dan 59 buah itu akan kita buat lingkaran adik-adik. Cara membuat lingkarannya, beri lem di salah satu sisi,
Ini kertas origami yang sudah kakak potong. Kemudian beri lem di salah satu sisi. Seperti ini adik-adik, beri lem. Kemudian dilingkarkan. Ini dia. Adik-adik, buat seperti ini yang ukuran 2 cm x 5 cm. Kemudian yang ukuran 1 cm x 5 cm hanya 59 buah yang adik-adik buat seperti ini. Karena yang 1 cm x 7 cm dan yang 61 buah lainnya akan digunakan sebagai rantai untuk menyambungkan satu butir origami ini dengan origami yang lainnya. Ayo kita lingkarkan dulu yuk, kita bentuk. Pelan-pelan ya adik-adik. Bentuknya yang rapi. Selanjutnya, kakak akan membuat salib adik-adik. Ambil origami yang sudah adik-adik lingkarkan, yang ukurannya 2 cm x 5 cm. Kemudian adik-adik beri lem. Beri lem di salah satu sisinya. Beri lem seperti ini. Kemudian adik-adik tempelkan. Nah, biarkan dia menempel seperti ini adik-adik. Adik-adik bikin kafani susun 7 ke bawah, 2 di samping kanan, dan 2 di samping kiri. Ini yang punya Kafani. Kafani tambahkan dengan bentuk hati di tengahnya. Setelah membuat salib, kita akan menggabungkannya dengan butir bapak kami yang pertama. Caranya, adik-adik ambil origami yang ukurannya 1 cm x 7 cm yang belum adik-adik lingkarkan. Adik-adik masukkan seperti ini. Kemudian adik-adik ambil satu butir yang sudah adik-adik lingkarkan. Nih, ini yang punya Kafani. Kafani masukin ya. Nah, buat seperti ini adik-adik. Biarkan mereka ada di tengah-tengah seperti ini ya. Kemudian, yang coklat ini yang punya Kafani dibuat lingkaran. Beri lem di salah satu sisi. Kemudian dilingkarkan. Buat lingkarannya. Ini punya Kafani ya. Kafani udah ada butir bapak kami yang pertama dan salibnya. Ayo kita lanjut yuk. Selanjutnya itu Salam Maria, butir selanjutnya. Nah, sama adik-adik caranya, tapi menggunakan origami yang ukuran 1 cm x 5 cm yang belum adik-adik bentuk ya. Masukkan seperti ini adik-adik. Kemudian ambil salah satu origami yang sudah adik-adik bentuk, dimasukkan seperti ini. Jadinya seperti ini nanti. Masih sama caranya. Beri lem di salah satu sisi. Nah, adik-adik tempel seperti tadi sampai ke bapak kami lagi ya. Jadi kan ini bapak kami, Salam Maria nanti ada 3. Ini Salam Maria yang pertama, nanti ada Salam Maria yang kedua, Salam Maria yang ketiga, terus bapak kami lagi. Adik-adik tempel dulu sampai bapak kaminya lagi, oke? Nah, ini yang punya Kafani nih. Kafani udah sampai sini.
Selanjutnya, Kak Fani akan memberitahu kalian cara membuat medali Maria. Jadi di rosario itu di tengah-tengahnya biasanya ada gambar Bunda Marianya, itu namanya medali Maria. Kak Fani akan memberitahu adik-adik bagaimana cara membuat medali Marianya. Caranya, adik-adik ambil yang origami ukuran 1 cm x 5 cm. Adik-adik bulatkan. Langsung dibulatkan saja adik-adik. Seperti ini. Adik-adik langsung bulatkan. Selanjutnya, adik-adik bulatkan lagi yang ukuran 1 cm x 5 cm sebanyak 2 buah. Kemudian adik-adik gabungkan dengan origami yang ukuran 1 cm x 7 cm. Ini yang udah kakak bulatkan. Kakak masukkan seperti ini. Nah, kemudian adik-adik beri lem. Jadinya nanti seperti ini. Kalau sudah, kita akan menggabungkan yang ini dengan yang ini. Caranya, adik-adik ambil yang ukuran 1 cm x 5 cm, dimasukkan seperti ini. Kemudian adik-adik masukkan ke lingkaran yang besarnya. Nah, jadi seperti ini. Ini biarkan menggantung. Adik-adik beri lem. Nah, akan menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, adik-adik buat, kaitkan seperti tadi dari misteri pertama sampai misteri kelima. Yang punya Kak Fani sudah jadi. Kak Fani bentuk dengan berbagai macam warna. Nah, jadinya seperti ini adik-adik. Kalau sudah seperti ini, kita gabungkan yang ini dengan yang ini. Ambil salah satu sisi. Kemudian adik-adik ambil yang ukuran 1 cm x 5 cm. Adik-adik masukkan seperti ini. Kemudian adik-adik beri lem, lalu tempel. Nah, seperti ini. Sisi satu lagi. Nah, yang punya Kak Fani sudah jadi. Nah, ayo adik-adik yang belum selesai, semangat mengerjakannya. Kakak yakin pasti adik-adik bisa. Seperti biasa, adik-adik buat secantik, serapi, seindah mungkin, sekreatif yang adik-adik bisa lakukan. Kalau sudah selesai, jangan lupa di-share ya adik-adik, agar kakak-kakak yang lain bisa lihat hasil karya adik-adik. Cerita dan aktivitasnya sudah selesai nih. Sekarang, sebelum kita mengakhiri Bina Iman, kita nyanyi dulu yuk bersama Kakak Domi. Oke adik-adik, gimana aktivitasnya tadi? Pasti seru kan? Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk bernyanyi. Nah, biar semakin semangat, ayo adik-adik semua berdiri. Domestiku sunyi terpencil, tampaklah Maria perawan murni. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan,
Adik-adik sekalian, Bina Iman Anak Online ya sudah mau selesai nih. Mari adik-adik semua berdoa yuk. Kita berdoa penutup, bersyukur atas hari ini. Oke, jangan lupa sikap duduknya, sikap doanya yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami anak-anak-Mu berterima kasih atas aktivitas pada hari ini yang telah kami lakukan. Semoga dengan aktivitas hari ini kami dapat semakin mengerti dan memahami mengapa dan bagaimana kami berdoa rosario. Dan semoga melalui berdoa rosario kami anak-anak-Mu semakin dekat kepada Tuhan. Dan semoga aktivitas hari ini menjadi sukacita bagi kami, sesama kami, dan juga keluarga kami. Ya Bapa, kami juga tidak lupa mendoakan teman-teman kami, saudara kami, dan juga mereka semua yang bahkan tidak kami kenal, supaya Engkau memberkati mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka dapat bergembira selalu, bekerja dalam kasih-Mu. Santa Perawan Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, adik-adik, sekarang Bina Iman Anak Online-nya sudah selesai nih. Nah, tapi kakak mau ingatkan adik-adik sekalian untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menjaga kebersihannya. Jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, makan sayuran, dan juga makan buah-buahan. Jangan lupa juga untuk sering-sering cuci tangan sebelum makan ataupun sesudah makan. Atau kalau adik-adik habis membantu orang tua, itu harus selalu sering cuci tangan. Nah, oh iya, jangan lupa juga untuk menggunakan masker adik-adik ketika adik-adik berada di luar rumah. Tapi kakak sarankan untuk adik-adik tetap di rumah aja, belajar kitab suci, membantu orang tua, dan juga belajar. Nah, jangan lupa ya. Oke. Dadah. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.